Nah, ini kita pertama di pemuda. Tadi saya mendengar Pak D berbicara tentang anak muda harus di atas rata-rata. Nah, jadi saya mau nanya, ada 3 hal yang tadi saya dapatkan. Satu itu skill, kedua kecerdasan dari Tuhan, ketiga itu goal. Dan pertama mengenai skill, bagaimana agar anak muda tahu bahwa skill itu penting, Pak D? Tanggapan Pak D gimana? Semua kegiatan perlu skill, semua kegiatan perlu kemampuan, perlu keterampilan. Bisa dibayangkan kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa ada kemampuan dan keterampilan, pasti hasilnya tidak bagus. Nah, jadi skill itu penting. Skill itu kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Setiap manusia punya skill sebenarnya, tapi tidak disadari skill yang bagaimana yang harus diolah. Nah, seringkali skill itu hanya pikirannya bahwa skill itu dapatnya dari sekolah yang formal. Padahal skill itu didapat dari pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Juga di sekolah yang formal juga bisa dapat skill. Skill yang formal yang didapat ijazah itu ada. Tapi kalau yang kita tadi bahas, skill yang sebetulnya non formal tetapi itu menjadi penting karena seringkali kita kejebak dengan yang formal. Nah, kalau masalah apa tadi satunya, yang dua masalah Kecerdasan, Pak D. Nah, Jadi kecerdasan itu tadi ada perbedaan antara pintar dan cerdas. Cerdas itu tanpa disiplin. Cerdas itu memang datangnya dari Tuhan. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, dia beri kemampuan, kesanggupan yang semuanya pasti di atas rata-rata. Karena Tuhan itu di atas segala-galanya. Gitu. Pak D, saya potong. Berbicara dengan kecerdasan dari Tuhan, apakah kecerdasan dari Tuhan itu bisa menjawab tantangan bagi anak-anak muda untuk kedepannya? Sangat bisa, sangat bisa. Karena Yesus saja pun waktu dia menjawab pertanyaan-pertanyaan di masa hidupnya, orang-orang pintar di sana, dia padahal sekolah di mana, kok cerdasnya luar biasa. Nah, kita harus ingat bahwa Yesus itu memang Allah, jadi ya memang dia cerdas. Kalau kita menyatu dengan Allah yang cerdas, ya kita pasti cerdas dan rata-rata begitu. Dan yang terakhir masalah Goal, bagaimana goal. anak muda nih Pak D merespon goal? Kadang kalau nggak tersampai goalnya kecewa, atau menyampai goalnya terjadi jadi sombong. Itu bagaimana merespon? Nah, makanya tadi seperti main bola, orang main bola itu tidak pernah ditarget 2 gol 3 gol, itu pasti konyol. Nanti kalau 2 gol lawan bisa lebih dari 2 gol, kalah dia. Nah, makanya gol dari Tuhan itu tak terindah, gol yang kita ciptakan tak terindah. Karena selalu di dalam Tuhan ada multiplikasi. Begitu ada 2 bisa jadi 4. Ambil contoh, saya sekolah yang formal akuntansi sebetulnya bisa dikembangkan, nggak ada kerja di kantor, saya bisa juga nanti di tempat lain, berarti sudah 2. Jadi sebetulnya goal itu bisa dimultiplikasi. Jadi jangan punya menang atau ngegolin ke gawang lawan hanya pas-pasan, harus ini. Dan kalau itu dimiliki anak muda, ya namanya goal pasti membanggakan, tapi jangan sombong. Jadi sekali lagi kemampuan, kesanggupan, apalagi tambah kecerdasan tadi, sedikit santai, sedikit main-main, sedikit males-males, tapi akhirnya bisa menang. Nah itu kan sebetulnya harapan kita. Tuhan tahu persis gitu. Nah makanya ada firman yang luar biasa seperti itu. Itulah mewarnai kehidupan saya selama ini. Saya orangnya agak santai, nggak terlalu muluk-muluk dan juga nggak mau terlalu serius bagaimana. Tapi Tuhan kasih yang luar biasa. Terima kasih Pak D atas sharingnya. Buat berkati bagi terus anak muda. Dan buat teman-teman jangan lupa setiap malam minggu 1 jam setengah 7 malam di GTNS kita ibadah bersama-sama, kumpul bersama-sama, menyembah Tuhan sama-sama.